Hello everyone, welcome back to channel Mr. Copper. Channel yang akan membahas seputar brand-brand ternama untuk kebutuhan traveling Anda. Mulai dari koper, backpack, dan aksesoris travel lainnya. Tentunya hanya ada di Mr. Copper. Hai guys, kali ini aku kedatangan salah satu brand yang sudah sangat terkenal banget. Tentunya kalian lihat model koper di samping aku ini, kalian sudah pasti tahu dong. Yaitu Tumi Arief. Tumi berasal dari bahasa Peru yang artinya pisau teman-teman. Jadi aku juga baru tahu ternyata Tumi artinya seperti itu. Dan Tumi ini didirikan pada tahun 1975. Tentu brand yang sudah sangat lama, tetapi ada brand yang lebih lama dari Tumi. Dan kalau segala info yang aku dapat di berbagai searchingan aku di internet, Tumi ini masuk di Indonesia tidak ada tahun yang pasti, tetapi ada satu tahun yang aku bisa simpulkan di 2016 saham dari Tumi ini diakuisisi oleh brand Samsonite. Jadi itu sekedar info aja buat untuk kita. Jadi aku akan review langsung koper Tumi Arief ini secara detail produknya, kemudian eksterior maupun interiornya. Nanti aku jelasin di part kali ini. Kalau ada kompartemennya aku lewati, teman-teman bisa langsung komen sebanyaknya di kolom komentar. Jadi aku bisa review lagi kembali kalau memang ada part-part yang aku lewati. Jadi ini adalah seri Tumi Arief, salah satu koper yang memang didesain sangat elegan dan menarik. Tentunya para pebisnis, para eksekutif muda ini sangat cocok banget buat kalian yang suka traveling atau suka bepergian ke luar kota, tentunya urusan bisnis dong. Nah, aku akan jelasin secara eksteriornya, kemudian kita akan masuk di interiornya seperti apa. Dan untuk produk Tumi kali ini memang terlihat sangat kokoh banget karena memang Tumi itu dari awal dia launching produknya itu sudah terlihat sangat kokoh dari material yang dipilih. Nah, untuk material yang aku bahas ini adalah salah satu material nilon balistik tentunya, dan memang itu salah satu ciri khas dari produk Tumi teman-teman. Kalau kalian Tumi secara umum mulai dari koper, backpack, dan kemudian aksesoris yang lain rata-rata menggunakan bahan nilon dan itu dikategorikan sebagai nilon balistik. Nah, untuk seri Arief ini teman-teman, dia tentunya seperti koper pada umumnya dan ini memiliki model front open juga. Ini bisa diakses dari depan. Ini jeep utama bagian depannya bisa kita akses. Kemudian kompartemennya sangat banyak banget. Aku tadi udah bahas mengenai bahannya. Kemudian kita akan bahas detail-detail produknya ini biar teman-teman bisa tahu apa saja sih keunggulan dari produk ini. Nah, aku bahas mengenai sletingnya dulu teman-teman, karena ini kalau kita lihat cenderung mata langsung ke distract di bagian-bagian zippernya. Nah, zipper utamanya di bagian depan ini mulai melihat perkembangan inovasi koper yang cenderung orang lebih suka front open akhir-akhir ini, karena memang ya kita harus ikut perkembangan. Kalau kita tidak ikut, kita ketinggalan teman-teman. Jadi Tumi Arief ini dia menggunakan front open juga. Ini bisa dibuka nantinya. Kemudian ada sletin depan juga sebagai zip tambahan. Untuk kantong ini teman-teman bisa fungsiin untuk buat aksesoris apa saja bisa dimasukin di depan ini, yang tentunya zip vertikal dari atas ke bawah. Dan ini kantongnya cukup luas teman-teman, ini cukup luas banget. Aku masukin tangan aja cukup luas. Dan kalau diperhatikan bagian list depan ini ada tulangan kayak seperti besi yang dililit karet teman-teman. Jadi memang ini menambah estetika kokohnya dari koper Tumi Arief ini. Dan ini bukan full hardcase teman-teman. Memang dari konstruksi bodi koper ini terlihat sangat keras karena memang konstruksi material yang dipakai ini cukup tebal. Jadi bahannya memang yang dipilih sangat premium banget, dan itu adalah salah satu ciri khas dari si koper Tumi. Di mana-mana walaupun bahannya softcase atau biasa kalau anak-anak koper sering sebutin ini adalah kombinasi antara hardcase dan softcase. Jadi mengkomparasikan kokohnya bahan hardcase dan elegannya koper softcase. Tetapi tentu material full dari bahan Tumi adalah softcase teman-teman. Cuma memang konstruksi bahan kopernya ini terlihat sangat kokoh sekali. Oke, aku lanjut teman-teman. Di sini ada akses bagian depan, kemudian ada zip vertikal juga.
dan ini adalah salah satu part penting bagi koper itu sendiri, karena tentu koper ukuran cabin ini yang namanya expand itu sangat dibutuhkan, karena yang ukuran cabin secara inci 20 mungkin tinggi 55, kalau ini tingginya di 56 cm teman-teman. Jadi tinggi dimensinya si Tumi RF ini adalah 56 cm, kemudian lebar depannya 35, oke, dan kemudian sampingnya ini di 23. Jadi kapasitas sangat diperlukan banget untuk barang bawaan tentunya. Jadi aku akan buka. Ini bisa menambah kapasitas kurang lebih sekitar 2-5 cm. Nah, kapasitas ini sangat ngebantu untuk barang bawaan teman-teman. Dan tidak ketinggalan juga bagian pojok kiri dan kanan di bagian belakang ini ada proteknya buat benturan, gesekan, dan lain sebagainya kalau pada saat koper kakak ini ada di bagasi pesawat. Oke, next kita akan bahas dulu mengenai keseluruhan tekstur dari material Tumi RF ini. Di bagian depan kalau kakak lihat ini sangat elegan, mix antara bahan nylon yang tadi aku sebutin sama kompartemen kulit di bagian sini. Ini memang ciri khas Tumi, dia suka mix dua bahan ini, jadi terlihat mewah dan elegan sekali. Dan tentu di sini ada tulisan Tumi sendiri dan menambah estetika dari koper Tumi ini. Jadi kalau kita lihat di samping kanan ini ada ID tag teman-teman, yang ini sudah ada magnetnya. Jadi kalau dilepas begini dia nempel ke bodi koper. Ya, itu adalah salah satu ciri khas dari koper Tumi teman-teman. Dan di posisi kanan sini ada USB juga dekat dengan name tag-nya. Ini memang sangat tersembunyi teman-teman. Jadi kalau teman-teman kurang detail dan kurang jeli memperhatikan, ini adalah USB charger yang di luarnya tulisan Tumi. Ini bisa dibuka. Nah, seperti ini teman-teman. Kita lanjut ke bagian handle. Jadi handle dari koper Tumi ini memang kalau untuk jenis RF ini, seri RF ini, ya dia menggunakan full material adalah bahan polyester atau bahan nylon balistik. Jadi harus kombinasi dengan bahan kulit. Itu adalah sebuah kombinasi yang sangat pas sekali, sangat cocok, karena tidak make sense kalau bahan nilon begini dipakai menggunakan bahan plastik di sini, tentu tidak cocok. Jadi bahan kulit itu menambah estetik yang sangat padu padan dan memang sudah pas. Jadi teman-teman bisa lihat ini handle-nya full kulit atas maupun samping, dan di bagian troli yang agak menarik adalah gagang trolinya ini juga kulit teman-teman, menambah estetika dan nilai value dari Tumi itu sendiri. Memang Tumi ini sangat detail untuk merancang sebuah produk yang nanti dipasarkan, dan tentunya full material bahan yang digunakan untuk troli koper ini yaitu bahan stainless dengan model chrome. Nah, kalau kita lihat jumlah step dari troli RF ini, troli koper RF yang cabin ini sebanyak 3 kali step teman-teman. Jadi ini paling tinggi, kemudian yang kedua, ini yang ketiga, dan yang terakhirnya ini udah pasti loss. Nah, seperti itu. Jadi memang Tumi sangat memperhatikan detail produknya, dan kalau teman-teman lihat di bagian sini ini bisa di emboss atau dibuat nama inisial teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya nama 3 atau 4 kata, itu sangat bagus buat dibikin inisial namanya di sini. Ini langsung teman-teman bisa request embossan nama ini di toko Tumi tersebut. Nah, di paling pojok bawah ini ada seri dari koper Tumi tersebut, ada registrasi numbernya di sini. Kemudian bagian kiri dan kanan ini di pojok belakang ada seperti dudukan. Jadi pada saat teman-teman tidurin koper dengan posisi seperti ini bagian belakang koper itu tidak langsung terkena di lantai seperti itu. Dan di bagian rodanya sendiri teman-teman, ini semua material bahannya adalah full karet teman-teman, dari mulai roda, dan biasanya kan pada umumnya koper tuh ada velgnya ya teman-teman, ada velg, kemudian roda bagian luar. Tapi ini secara keseluruhan ini semuanya karet. Dia dari mulai roda luarnya, sampingnya semuanya karet full. Jadi di tengah-tengahnya ada chrome gitu, jadi menambah estetik dari si roda tersendiri. Dan gak kalah menarik adalah bagian cangkang dari roda ini ada tulisan Tumi. Memang koper-koper premium itu di bagian-bagian tertentu ada nama labelnya tersendiri, jadi itu membedakan koper premium dengan koper yang biasa-biasa saja. Sekarang kita masuk di bagian interiornya, apa saja sih yang ada di dalam, kita lihat. Jadi di sini kalian akan nemu langsung satu kantong aksesoris.
Ini bisa difungsiin buat aksesoris apa aja, dan ini yang besarnya, ini kecil dan ini yang besar. Sama halnya menggunakan bahan full polyester di sini. Dan tentu teman-teman, ini full materialnya sudah waterproof. Jadi pada saat di bagasi pesawat suhu minus sekian derajat pun ini sudah sangat aman banget. Nah, pada bagian interior ini kita akan lihat beberapa kompartemen yang memang tidak umum di beberapa koper. Di sini ada tempat port USB juga, dan ini untuk sumber listriknya itu teman-teman bisa menggunakan power bank sendiri. Jadi sumber listriknya dari power bank teman-teman sendiri, tidak disediakan langsung dari koper Tumi. Jadi maksimal untuk besaran wattnya adalah di 5000 mAh, tidak bisa lebih dari 5000 mAh menurut aturan maskapai seperti itu. Tapi tergantung maskapainya juga teman-teman. Kalau ada yang bisa lebih ataupun ada yang dibatasi tidak boleh di atas 5000 mAh. Jadi di sini adalah kantong USB portnya, di chargernya di sini. Dan kalau kita buka langsung, ini sebenarnya tempat untuk jas. Ini tempat jas. Menariknya adalah di Tumi itu dia ada tempat khusus untuk jas, satu jas. Jadi ukuran satu jas. Jadi nanti teman-teman taruh jas di bagian dalam sini, dan nanti dikaitin di bagian dalamnya sini jika ada tempat pengaitnya khusus jas. Nah, ini yang bedain dari beberapa koper-koper yang lain. Kalau biasa koper-koper yang lain itu kan cuma taruh baju, kompartemen kiri dan kanan, sudah selesai. Tapi kalau untuk Tumi Arief ini kompartemennya sangat banyak banget. Ada tempat jasnya, dan ada kompartemen-kompartemen untuk aksesoris, dan dia bisa organizernya sangat detail banget. Dia membedakan, jadi tidak dicampur-campur jasnya di mana, kemudian aksesorisnya bisa ditaruh sebelah mana. Jadi ini buat tempat jas. Nah, kalau kita akses di bagian depan, kita akan dapatin tempat jas untuk kita bisa gunain, dan kemudian kompartemen aksesoris lainnya. Oke, kita lanjut di bagian tengahnya teman-teman. Jadi biar ada perbedaan antara bagian depan dan bagian tengahnya, itu memang dari segi kompartemennya itu berbeda teman-teman. Kalau bagian depannya tadi kita cuma dapat akses untuk jas, dan di di bagian tengah ini teman-teman fungsiin buat baju. Dan memang koper ini didesain khusus untuk penerbangan 2-3 hari. Jadi jangan pernah berharap untuk bawa belanjaan banyak atau baju yang berlebihan, karena memang ini dikhususin untuk teman-teman yang tidak terlalu banyak membawa barang ya, terutama oleh-oleh dan lain sebagainya. Jangan pakai koper ini, kalian harus cari ukuran yang lain. Nah, dan untuk kompartemen di bagian tengahnya ini dibagi dua bagian, kiri dan kanan. Bagian kanan ini tentu untuk baju, pakaian dan lain sebagainya, dan ini ada strapnya lumayan lebar, dan ini memang menambah estetik sendiri dari koper Tumi. Secara detailnya memang sangat rapi banget. Dan just info, kalau untuk koper Tumi Arief ini made in-nya di China teman-teman. Jadi memang rata-rata produk-produk Indonesia itu banyak banget dari China. Tapi ingat, manufaktur desainnya memang dibikin di China, tapi untuk standarisasi produksinya tentu dari Tumi. Jadi secara kualitas tidak perlu diraguin lagi teman-teman. Nah, di sini kita langsung ketemu dengan kantong depan juga. Jadi kita bisa fungsiin buat aksesoris dan lain sebagainya. Kemudian ada kantong belakang ini juga teman-teman bisa akses. Yang tadinya langsung kita dapat tempat jas. Jadi ini yang bagian sini aksesnya ke depan langsung tempat jas, dan memang ini sleting pemisahnya buat depan, dan tengahnya ini ditutup pakai sleting ini teman-teman. Jadi ini kompartemen secara detailnya seperti itu. Dan hampir semuanya ini materialnya polyester dan sudah waterproof. Tentu ini sangat ngebantu banget pada saat teman-teman di suhu minus sekian derajat Celcius atau di daerah-daerah atau negara-negara yang suhu dingin. Ini sangat ngebantu biar barang bawaan atau pakaian teman-teman di dalam itu tidak lembab dan lain sebagainya. Kurang lebih untuk interior dalamnya ini standar sih. Dan memang yang membedakan koper Tumi ini dengan beberapa brand yang lain, secara kompartemennya sangat lumayan banyak teman-teman. Jadi ini khusus banget buat eksekutif muda yang sering banget traveling ke luar negeri tentunya untuk urusan bisnis dan lain sebagainya. Sangat rekomendasiin banget untuk koper ini, karena dari Tuminya sendiri dia punya spesifikasi garansinya sangat berbeda dengan beberapa brand yang aku ketahui. Kalau untuk masa garansinya
di 1 tahun pertama di cover sepenuhnya, mulai dari manufaktur defect, kemudian kecacatan pada saat pemakaian di maskapai dan lain sebagainya di cover selama 1 tahun pertama. Tetapi kalau tahun kedua dan sampai tahun kelima itu di luar daripada tanggung jawabnya TUMI. Jadi kalau teman-teman sudah pemakaian 2 tahun, tentu ya pada saat diservis biaya nanti tergantung dari TUMI berapa biaya dan lain sebagainya. Dan kalau untuk dimensi yang tadi aku udah sebutin, sedangkan berat dari koper ini, aku mau bilang kalau teman-teman adalah pecinta koper ringan, saya kurang rekomendasi koper ini. Karena koper ini beratnya lumayan di 5,82 kg teman-teman. Ya setara dengan koper-koper large pada umumnya di beberapa brand lain. Dan untuk kapasitas volume keseluruhannya di 36 liter teman-teman. Jadi ya memang umumnya koper cabin size seperti itu, 36 maksimum sampai di 40 udah paling besar untuk jenis koper yang memang bulky. Jadi ya itu adalah review aku untuk TUMI Arief kali ini. Selebihnya untuk kesimpulan apakah koper ini sangat worth it, dan buat teman-teman info price dari koper TUMI Arief ini di 25 jutaan, sesuatu yang bukan hal yang worth it atau bukan hal yang sangat murah, tetapi dengan harga seperti itu TUMI memberikan segala bentuk fasilitas dari mulai masa garansi 1 tahun di cover sepenuhnya dari kerusakan apapun, kemudian kualitas produknya, estetiknya, kemudian value brand yang ditawarkan oleh TUMI, akses dan lain sebagainya. Dan tentu koper ini juga menambah kepercayaan dari para penggunanya. Pasti dong, aku kalau bawa koper ini mungkin 5 menit aku belum check in kali, masih muter-muter dulu karena mau nunjukin kalau aku punya koper TUMI. Ya nilainya 25 juta bro, jadi tentu aku sangat percaya diri untuk menggunakan koper ini. Jadi buat teman-teman, kalau memang ini adalah salah satu koper yang masuk dalam daftar koleksi teman-teman, apakah koper ini sangat rekomendasi untuk kalian miliki? Kalau buat aku sih, aku masih mikir-mikir lagi ya harga 25 juta. Tetapi untuk seorang eksekutif muda, harga 25 juta itu bukan angka yang cukup besar. Jadi ya ini memang khusus dimiliki untuk para eksekutif muda di Indonesia. Tentunya ini sangat rekomendasi dengan stylenya, kemudian kualitas materialnya, dan benefit yang diberikan oleh koper TUMI sendiri. Oke teman-teman, jadi mungkin ini aja video review aku kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya. Dan satu lagi nih, buat kalian yang sudah punya koper ini, boleh tulis pengalaman kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya biar menjadi informasi untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pray, work, and travel.